ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita mampu berkumpul untuk menimba ilmu sama-sama di dalam Zoom seperti ini walaupun dalam keadaan daring, dalam keadaan online. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Karena dengan duduknya kita, walaupun dalam hal online seperti ini merupakan majelis yang mampu mengeluarkan seorang hamba dari golongannya orang-orang yang terlaknat. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Jadi dunia ini sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah terlaknat. Nah, apa yang dimaksud dengan laknat? At-tarlu min rahmatillah. Jadi sangat jauh daripada rahmat Allah tabaraka wa taala. Sehingga mungkin teman-teman semuanya atau jamaah rahimani wa rahimakumullah melihat orang-orang yang senantiasa mengejar dunia, maka tidak ada ketenangan dalam kehidupan mereka. Karena mereka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbagai cara pun mereka akan menapakinya untuk mendapatkan dunia yang hina tersebut. Karena Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'un ma fiha. Dan begitu juga segala sesuatu apapun yang berada di atas muka bumi ini terlaknat. Namun ada golongan-golongan orang yang tidak terlaknat. Illa dzikrullah wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Kecuali mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu seperti ini mampu merefresh kembali, ya, memperbaharui daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati merasa untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyampaikan bahwasanya majelis ilmu itu termasuk daripada taman-taman surga. Ya. Jadi orang yang tidak terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa mengingat Allah, wa ma walahu beramal salih kepada Allah Subhanahu wa taala, au aliman orang yang berilmu, au muta'alliman orang yang menuntut ilmu. Saat ini kita sedang berada di Zoom seperti ini sama-sama menuntut ilmu. Dan kenikmatan seperti ini yang Allah berikan kepada kita mampu mengeluarkan kita daripada golongannya orang-orang yang terlaknat. Nah, selain itu juga kita juga bisa keluar daripada kelompoknya orang-orang al-khasirin, orang-orang yang merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Asr wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal salih, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi kita ketika berada dalam majelis ilmu seperti ini, otomatis kita saling menasihati satu sama lain. Walaupun Anda sebagai pemateri di sini belum tentu lebih baik dibandingkan antum-antum yang hadir. Ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an.
maka ini merupakan kenikmatan yang harus senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba akan menetapkan nikmat tersebut pada dirinya dan juga akan menarik kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian pandai-pandai bersyukur, kata Allah, maka kenikmatanku akan kami tambah. Namun ketika kalian kufur, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Maka ikhwati fillah azani Allah yakum jami'an, maka tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan yang indah seperti ini dalam hidup kita. Namun tentunya karena tema yang kita bahas pada hari ini adalah niat merupakan ya, barometer diterima atau menjadi kualitas ibadah seseorang. Nah, hadirnya kita pun di sini, kita niatnya karena apa? Ya. Hanya untuk ikut-ikutan karena diajak oleh teman misalkan, atau hanya yang penting hadir, kemudian faidah sedikit pun kita tidak mendapatkannya. Ya. Karena setiap sesuatu itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Selama dalam hal yang mubah. Ya. Karena perkara-perkara yang pada zatnya haram, ketika diniatkan untuk hal kebaikan tetap haram dia. Misalkan, ya, ketika antum ingin mencuri dengan niat ingin infak kepada fakir miskin, tentu ini menapaki jalan yang tidak benar untuk menggapai daripada maslahat yang diinginkan. Tentu ini tidak benar. Karena ada sebuah kaidah mengatakan, ya, darul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi kita menolak atau mencegah daripada keburukan-keburukan ya, atau kejahatan-kejahatan itu jauh lebih diutamakan dibandingkan seseorang untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menafikan kemanfaatan pada perkara-perkara yang haram pun. Ikhwati fillah, azzani Allah iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang khamar, tentang maisir, tentang perjudian dan lain sebagainya, Allah tidak pernah menafikan daripada kemanfaatan yang ada di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Wahai Muhammad, ketika orang bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwasanya di dalam dua perkara tersebut, khamar dan perjudian, terdapat dosa besar dan manfaat. Kita garis bawahi adalah wa manafi'u linnas. Ada manfaat di dalam perkara yang haram. Allah tidak menafikan hal tersebut. Namun kita lihat, ya. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wal itsmuhuma akbar min naf'ihima. Namun kata Allah, dosanya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sehingga di sini berlakulah sebuah kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih. Sehingga perkara-perkara yang zatnya haram tidak bisa berubah hukumnya menjadi halal karena sebab niat kita. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beribadah untuk siapa? Ya. Karena memang keikhlasan, berbicara tentang keikhlasan begitu berat, ikhwan. Ya. Keikhlasan merupakan perkara yang sangat ringan kita ucapkan di lisan kita, namun sejatinya merealisasikannya itu sangat berat. Sangat-sangat berat. Ya. Karena seseorang mungkin dia mampu menjaga keikhlasannya ketika dia beramal. Di awal-awal dia beramal, ya, setelah kita keluar dari Zoom, mendapatkan pencerahan bersama, ya, diskusi bersama, sehingga hati kita terketuk untuk melakukan sebuah amalan. Bisa kita untuk merealisasikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar ceramah misalnya, atau nasihat dari teman, atau mendengar potongan-potongan video dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi di awal-awal beramal kita mampu untuk merealisasikan keikhlasan tersebut. Namun terkadang ada orang yang pudar keikhlasannya ketika dia sedang beramal. Tiba-tiba ada yang melihat, ya, misalkan di antara antum yang masih bujang, misalkan yang masih single, datang ke masjid, niatnya awal-awal ke masjid karena Allah tabaraka wa taala. Namun ketika ternyata di sampingnya ada seorang bapak-bapak yang punya anak akhwat cantik yang sedang diincarnya, maka dia memperbaiki dan bahkan memperindah salatnya
Padahal selama ini sholatnya hanya 2 menit, bahkan 1 menit. Sehingga diperpanjang daripada rukunya, bacaannya, dan lain sebagainya. Di awal dia datang ke masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan berjalannya waktu, ya, setan mulai membisikinya. Itu loh ada camar di samping. Kemudian dia nengok sedikit, dan ini nggak membatalkan sholat. Ya. Nengok sedikit, kemudian dia memperindah daripada sholatnya, lupa sudah. Ya, karena mabuk, mabuk ria. Subhanallah. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Ini yang terjadi. Nah, namun ketika seseorang mampu lah kita katakan di awal beramal dia mampu mengikhlaskan amal perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sedang beramal pun dia mampu menjaga keikhlasan tersebut. Namun yang ketiga nih, ikhwan, mampukah kita menjaga keikhlasan tersebut sampai kita wafat? Tidak pernah kita sebut-sebut amalan tersebut dengan sum'ah, ujub, ria apalagi, dan lain sebagainya. Ini yang sangat sulit kita untuk jaga. Terkadang banyak orang di antara kita yang telah melakukan ibadah beberapa tahun yang lalu, ketemu dengan kawannya, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia menceritakan amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Karena dia sadar bahwasanya dirinya pernah udah ikhlas nih untuk mengamalkan amal perbuatan tersebut. Ya. Ada sebuah ungkapan yang mungkin ya teman-teman di sini yang sering mendengar ungkapan ini dan yang sering anak lontarkan, sebuah ungkapan ulama yang mengatakan apa? Man dhanna anna fi ikhlasihi ikhlasan fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlasin. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dirinya telah melakukan keikhlasan dalam beribadah, maka persangkaan seperti ini butuh kepada keikhlasan yang berikutnya. Karena dia menyangka. Berarti kan ada rasa ujub di situ. Nah, rasa ujub ini akan tersingkirkan dengan keikhlasan. Kita perhatikan daripada ungkapan Fudail bin Iyad, rahimahullah. Beliau mengatakan, al-amalu li ajlin nasi, tarkul amali li ajlin nasi riya. Engkau tinggalkan amal perbuatan ibadah karena manusia takut disangka soalim, takut dibilang ria. Ini sebenarnya ria, kata Fudail bin Iyad. Engkau meninggalkan tarkul amali li ajlin nasi ria. Engkau tinggalkan amal perbuatan karena manusia, ini ria. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Dan melakukan amal perbuatan karena manusia, ini merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena amal ibadah seseorang harus diberikan kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanallah ya. Kita hidup di dunia ini seakan-akan maju kena, mundur kena. Meninggalkan ibadah karena manusia takut disangka sum'ah, ujub, sombong dan lain sebagainya. Ini merupakan riya malahan. Dan ketika hadir pada dalam diri kita melakukan ibadah karena manusia, malah terjerumus kepada kesyirikan. Jadi ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya kesyirikan yang paling ditakuti oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah riya. Nabi mengatakan bahwasanya kesyirikan yang paling aku takutkan atas kalian adalah asyirkul khafi, syirik yang terselubung. Maka sahabat para bertanya, seperti apa ya Rasulullah? Riya. Itu riya. Orang itu pertama kali dia ibadah semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Namun karena terjadi sesuatu, ada bosnya di situ, ada muridnya di situ, ada ustadznya di situ, sehingga dia mencoba untuk memperindah ibadahnya karena manusia, ini bisa akan terjerumus dalam kesyirikan. Bukan hanya ria. Dan ria termasuk syirik kecil. Termasuk syirik. Ya. Syirik yang tersembunyi. Lalu apa solusi yang diberikan oleh Fudail bin Iyad? Ikhlas itu seperti apa sih wahai Fudail? Wa syekhana Fudail bin Iyad. Maka beliau mengatakan, al-ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Keikhlasan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari keduanya. Tidak meninggalkan ibadah karena manusia, tidak pula mengerjakan ibadah karena manusia. Inilah bentuk keikhlasan. Namun hal ini subhanallah sangatlah sulit. Ya, sangatlah sulit. Namun tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada seorang hamba perkara yang nggak mungkin mereka realisasikan. Ini mustahil. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebankan seseorang dalam perkara ibadah kecuali mereka mampu. Bahkan bukan hanya perkara ibadah, ikhwan. Termasuk ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita, kita pasti akan mampu melaluinya. Karena Allah telah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Karena membebankan seseorang dengan suatu pekerjaan, dengan suatu ibadah yang dia tidak mampu mengerjakannya, ini sebuah kezaliman. Bagaimana mungkin kita membebankan anak kecil untuk bawa 1 galon? Anak umur 2 tahun suruh bawa galon yang isinya 19 liter misalkan. Ini otomatis ini bentuk kezaliman kepada seorang anak karena membebankan kepada dia sebuah perkara yang dia tidak mampu untuk merealisasikan hal tersebut. Dan Allah menyampaikan waja'altu bainakum muharrama fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian haram. Nah, sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada seorang hamba perkara yang mereka tidak mungkin mampu melaksanakannya. Maka ikhwati ya'azzani Allah iyyakum jami'an, ini kita berbicara tentang niat ya, karena niat ini terkait dengan keikhlasan. Terkait dengan keikhlasan. Jika seseorang mengetahui tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dia akan terus berusaha mengikhlaskan niatnya. Sehingga seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terrealisasikan 3 hal ikhwati fillah agar timbul keikhlasan itu. Yang pertama adalah al-mahabbah. Seseorang akan sukarela, akan ridho, ikhlas ya, mengerjakan sebuah perbuatan kalau dia mengerjakan sebuah perbuatan, sebuah perintah yang datang dari seseorang yang dia cintai. Ya, yang dia cintai. Maka yang pertama kali harus hadir pada diri seorang hamba adalah al-mahabbah, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa kecintaan seperti ini akan hadir pada diri seorang hamba sejauh mana dia mengenal Rabb-nya, tabaraka wa taala. Semakin kenal kita dengan seseorang, maka kita semakin cinta. Allah kita yang tidak minta pun Allah kasih. Maka ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Yang begitu banyak. Walaupun manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij, wa khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a. Manusia ini memang tabiat mereka itu suka ngeluh, gitu loh. Karena suka ngeluh ini adalah sikap yang ada pada diri seseorang yang tidak pandai melihat kenikmatan yang ada pada dirinya. Sehingga timbullah keluhan-keluhan yang datang dari ucapan-ucapan lontar lisannya. Idza massahu syarru jazua, ketika ditimpa musibah, keburukan, ujian dan lain sebagainya bertubi-tubi, Allah nggak sayang sama saya nih. Gitu. Ini selaras dengan surat Al-Fajr. Ya. Ketika ditimpa sebuah diberikan kenikmatan, ya, dilapangkan rizkinya, subhanallah dia mengatakan, Allah sedang memuliakanku, Allah cinta sama aku, Allah memuliakanku. Padahal tolak ukur Allah cinta kepadanya bukan perkara duniawi. Dunianya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Orang kafir diberikan juga kehidupan dunia ini. Dan ketika kita disempitkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, disinilah butuh keikhlasan dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi merealisasikan atau cara merealisasikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghadirkan al-mahabbah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ar-raja, al-khauf, rasa takut. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menghadirkan rasa cinta dan mengingat-ingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, sampai saat ini, kita akan hadir pada diri kita rasa cinta. Mengapa kita mengingat manusia yang hanya pernah memberikan kita secuil daripada dunia ini? Tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala-galanya, baik minta maupun tidak minta. Manusia memberikan kita sesuatu ada maunya. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berpikir ketika Allah memberikan kita sesuatu, Allah punya mau nih, ya billah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ya ibadi, inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
Ya. Ala afjari qalbil bashar la yanqusu dzalika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ya wahai hambaku, seandainya dari awal manusia sampai akhirnya, dari kalangan manusia dan jin, dan mereka semuanya kufur, berbuat keburukan semuanya, hati mereka benar-benar apa namanya? Benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan la yankusu dzalika min mulki syai'a. Maka perkara tersebut tidak akan pernah mengurangi sedikit pun yang ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwati fillah, a'azzanallahu iyyakum, kita harus senantiasa mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah berikan kepada kita ini untuk bentuk merasakan keikhlasan kita. Karena ikhlas perkara yang besar. Kemudian yang kedua adalah al-khauf tadi. Takut akan azab Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan hadirkan pada diri kita bahwa ini ibadah yang terakhir Anda lakukan. Maka kita akan mampu mengikhlaskan niat di situ. Yang ketiga adalah ar-roja. Mengharapkan ampunan, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kebanyakan kita minta, mereka marah. Namun Allah Subhanahu wa taala nggak pernah antum minta, nggak pernah kita minta Allah marah. Ya. Jadi bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Maka bagaimana apa yang harus ada pada setiap niat seseorang ketika mereka beribadah? Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah senantiasa menghadirkan keikhlasan dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Dan an-niyatu mahalluhal qalb, ikhwan. Niat itu tempatnya di hati. Ini sepakat para ulama, niat itu berada di dalam hati. Ya. Walaupun ketika antum ada bermadzhab Syafi'i, at-talaffuz bin niyah, ya. Namun mereka sepakat bahwasanya niat di hati. Madhab Syafi'i pun ketika mereka menyelisihi hati dengan lisan, mana yang diakui? Di dalam hati. Di dalam hati. Ini menandakan bahwasanya mereka itu sepakat bahwasanya niat itu di dalam hati. Nah, maka ini cara kita beragama, memahami fikih yang memang terjadi khilaf di dalamnya. Kita tarik dulu benang merahnya, kita tarik dulu mereka sepakatnya di mana? Sepakatnya di mana? Ulama bersepakat bahwasannya niat itu di dalam hati. Ya. Namun kebanyakan kita thalabul ilm yang digoreng adalah khilafnya. Mereka khilaf dalam at-talaffuz bin niyyah, hal hiya sunnah atau hiya bid'ah wa ghairi dzalik. Ya. Apakah dia bid'ah, apakah dia sunnah dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah ijtihad. Ya. Dan bahkan mereka memiliki dalil. Mungkin dianggap oleh orang lain, oh ini bukan, enggak, yang dimaksud adalah bukan seperti ini. Ala kulli hal, ya. Tetapi kita melihat kesepakatan mereka. Niat di mana? Di hati. Mahalluhal qalb. Ya. Sebagai menafikan tidak ada niat di lisan. Madhab Syafi'i pun, ketika mereka yang dilafadzkan sholat zuhur, ternyata yang di hati adalah sholat asar, kira-kira yang mana yang diakui? Sholat asar. Ya. Dan perkara niat pun terjadi khilaf di dalamnya. Apakah dia syarat sah sholat, ataukah dia rukun sholat? Kalau dia syarat sah sholat, sehingga perkara syarat itu di luar ibadah, sebelum melakukan ibadah. Contoh toharo. Ya kan? Toharo merupakan syarat sah daripada ibadah seseorang. Sehingga dilakukan sebelum beribadah. Jika niat tersebut antum berpendapat bahwasannya dia merupakan syarat sahnya ibadah, antum ketika wudhu niat sholat zuhur nyampe masjid langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sah sholatnya? Jawabannya sah. Namun apabila antum yang berkeyakinan bahwasanya niat itu merupakan rukun daripada sholat, rukun daripada ibadah tersebut, maka antum harus hadirkan kalau dia sholat, maka ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, hadirkan niat. Ya. Karena dalam pendapat orang-orang yang meyakini bahwasanya niat merupakan rukun daripada ibadah, mereka menafsirkan niat, an-niyatu al-qasdu muqtadin bil fi'li. Niat itu adalah sebuah keinginan yang berdekatan waktunya dengan pekerjaannya, seperti itu. Nah, maka habibati fillah azzani Allah ayyakum jami'an, ini perkara niat. Ya. Dan niat merupakan tolak ukur diterimanya ibadah seseorang. Ya. Daripada ibadah seseorang. Namun hal itu setelah di cross check bahwasanya syarat makbulnya suatu ibadah, diterima atau tidak ibadahnya seseorang, ada dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, keikhlasan lagi kita berbicara.
Yang kedua adalah mengikuti bagaimana tuntunan-tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Jangan memahami agama ini dengan pemahaman sendiri. Siapa kita? Kita hanya mukallid. Kita hanya mengikuti bagaimana ulama menjelaskan hadis, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan ungkapan-ungkapan para sahabat, asar-asar yang datang kepada kita. Nah, adapun kita tidak memiliki kemampuan dalam hal itu. Maka hadirin a'azzani Allah iyyakum jami'an, Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk memurnikan mukhlisin, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nyeleweng sedikit, maka kita akan terjerumus dalam kesyirikan. Seseorang keikhlasannya adalah 99,999%, ikhlas 0, sekian persen tidak keikhlasan, batal keikhlasan tersebut. Harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Ya. Sebagaimana dalam firman yang lain Allah mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "Inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-dini." Atau lahud-dina. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah tersebut hanya kepadanya. Jadi tidak boleh seseorang memberikan ibadah apapun bentuknya selama jenisnya ibadah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tolak ukur diterima atau tidak ibadahnya seseorang. Dan niat bisa membedakan mana ibadah, mana adat. Ya. Bahkan perkara-perkara yang mubah, jika diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi ibadah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laki-laki untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Dia kerja dari jam 7 sampai jam 5, misalkan sampai jam 6, bahkan sampai malam misalkan dia bekerja, kemudian dia niatkan untuk memberikan nafkah yang terbaik kepada keluarganya, maka selama dia bekerja itu dinilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya niat. Kalau niat kita keluar rumah hanya untuk mencari dunia, maka dunia yang kita dapatkan. Dan bahkan yang kita dapatkan hanya secuil dari dunia. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana hammuhud dunya," ya, barang siapa yang tujuannya dunia, ya, ja'alallahu al-faqr baina 'ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, nggak pernah puas. Orang kejar dunia. Dunia, 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 dan dunia. Nggak pernah puas. Ya. Dan tidak akan datang kepada dia, kata Rasulullah, perkara dunia, kecuali perkara yang telah dicatat baginya. Ya, sudah ditakdirkan baginya dunianya segitu ya segitu. Nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Namun barang siapa man kana hammuhul akhirah, barang siapa yang niatnya akhirat, niatnya ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya sifat qanaah, kaya hati. Sehingga berapapun dunia yang dia dapatkan tapi dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang kehidupannya. Atau melihat ya di luar sana orang-orang yang ketika dia kejar dunia mati-matian, ya, duitnya banyak namun keluarganya berantakan. Bahkan usia pernikahan mereka umur jagung. Kenapa? Karena yang mereka kejar adalah dunia. Allah akan cerai beraikan urusan mereka karena salah niat. Dan hati-hati dalam perkara niat ini. Karena dia merupakan di antara hal yang terpenting yang menjadikan ibadah seseorang tersebut diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang penting dalam perkara ibadah, perkara niat. Karena Allah mengatakan, ya, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ibadahilah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Hanya kepadanya. Maka sangat disayangkan seseorang udah capek-capek bekerja, dunia pun yang didapatkan secuil, belum dimarahi bos, ya, belum dia mendapatkan musibah dalam perjalanan, kena terik matahari, kehujanan ketika musim hujan, kepanasan ketika musim panas, ya, dan dilanda kemacetan dan lain sebagainya. Nah, maka hal ini jika tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, merugilah seseorang. Kenapa? Kok bisa perkara yang mubah bisa menjadi ibadah?
Ikhwati fillah azani Allah iyyakum. Seorang laki-laki ketika dia melakukan pekerjaan, beribadah kepada Allah dengan niat mencari nafkah untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya, ini ada dalil umum. Karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu merupakan pemimpin. Pemimpin yang baik adalah ketika mereka memberikan yang terbaik kepada bawahan-bawahannya, kepada rakyatnya. Ini merupakan pemimpin yang paling baik. Itu bagian kepemimpinannya Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, ya, Umar bin Abdul Aziz, dan lain sebagainya, pemimpin-pemimpin Islam yang berada di masa-masa lalu. Maka hibati fillah azani Allah iyyakum, perkara keikhlasan, perkara niat merupakan perkara yang agung, perkara yang besar dalam ibadah seseorang. Nah, sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan dalam kitabnya ketika beliau mensyarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan yan bagi an yastahdiran niyyah. Seseorang ketika beribadah harus senantiasa menghadirkan niat ini karena Allah sampai akhir dia beribadah. Ketika mulai lengah, kita berusaha kembali mengembalikan niat tersebut. Datang lagi godaan setan, ya, lagi-lagi kita perbaharui niat kita. Ya. Niat yang dimaksud untuk dihadirkan apa? Niyatul ikhlasi fi jami'il ibadat. Niat keikhlasan kepada Allah dalam melakukan segala bentuk ibadah kepadanya. Ya. Contoh kata beliau, masalan al-wudu wa annahu tawadda'a lillah. Ya. Wa annahu tawadda'a imtithalan li amrillah. Seseorang ketika contoh berwudu, dia wudu di sini, wudu untuk siapa? Ditabarrud. Kalau dia wudu untuk mendinginkan badannya, maka nggak dapat pahala. Panas nih, musim panas, pengen wudu supaya dingin, ya udah nggak dapat pahala. Hanya dapat dinginnya saja. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang begitu masyhur di antara kita, innamal a'malu binniyat. Ya. Setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu, atau seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau antum wudu niatnya untuk litabarrud, untuk mendinginkan badan antum, maka yang kita dapatkan adalah dinginnya saja, pahalanya nggak dapat. Nah, maka kata beliau, fahadhihi labudda an yastahdhira thalathata asya. Dalam niat tersebut, ketika seseorang niat nih, dalam niat itu harus ada 3 komponen dalam niat. Yang pertama niatul ibadah. Ya. Niat ibadah yang sedang dia kerjakan itu apa? Wudu, misalnya saya niat wudu. Yang kedua, niat wudunya untuk apa? Lillah, litabarrud, au limada, li aish. Ya. Dia niat wudu tersebut untuk Allah kah? Untuk mendinginkan badannya kah? Atau untuk apa wudunya dia? Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, waniyatun annahu qama biha imtithalan li amrillah. Dia dihadirkan pada niatnya bahwasanya dia melakukan ibadah tersebut, ya, dalam bentuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal komponen ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau Riyadhus Shalihin harus hadir 3 ini. Yang pertama apa tadi, ikhwan? Niatul ibadah. Niat ibadahnya apa? Salat zuhur kah? Salat asar kah, dan lain sebagainya. Yang kedua, antum melakukan ibadah tersebut karena siapa? Karena Allah, karena camer misalkan calon mertua atau siapapun itu. Kemudian yang ketiga, bahwasanya antum niat melakukan ibadah tersebut imtitsalan li amrillah. Karena dalam bentuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hada akmalu syai'in fin niyyati kadzalika fis shalah tanwi awalan as-shalah wa ghairi dzalik. Ya. Jika sudah hadir 3 komponen ini kata beliau, ini merupakan sesempurnanya daripada perkara niat. Jadi harus hadir 3 hal ini. Ya. Ketika mulai lengah, kembalikan lagi niat tersebut terus begitu. Karena kita ingat, ikhwati fillah azani Allah iyyakum. Allah tidak akan pernah melihat kepada gantengnya kita ketika sholat, kayanya kita ketika sholat. Allah nggak pernah melihat kepada rupa kita, harta kita, Allah nggak pernah lihat. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah melihat kepada jasa kita, kuatkah kita,
lemahkah kita, kayakah kita, miskinkah kita, Allah nggak lihat. Ya, gantengkah kita, Allah nggak pernah lihat. Tapi yang Allah lihat adalah kepada hati kita. Karena niat tadi, an-niyatu mahalluhal qalb. Ya. Niat itu adalah tempatnya di hati. Namun yang harus ana wanti-wanti kepada ana dan kepada antum semuanya adalah jangan pernah menilai seseorang tidak ikhlas apapun bentuknya. Oh, antum gak ikhlas melakukan ini. Seorang ulama, ya, beliau menyampaikan bahwasanya aku pernah pada dalam hati itu menuduh seseorang, ini ria nih, nangis sok-sok nangis, ria ini. Maka apa kata ulama tersebut? Aku diharamkan untuk bertahun-tahun tidak bisa menangis. Bayangkan. Ya. Jadi kalau kita sekarang bermalas-malasan ibadah, bermalas-malaskan membaca Al-Quran, hadir ke dalam majelis ilmu, hati-hati. Mungkin kita pernah apa namanya, mencubir ya, apa namanya, mengejek atau menghina, merendahkan teman-teman yang senantiasa semangat untuk menuntut ilmu, semangat dan melakukan ibadah. Maka hati-hati. Manusia hanya diperintahkan untuk menilai yang zahir, menilai yang zahir. Dan haram hukumnya seseorang tajassus, ikhwan. Tajassus haram hukumnya. Karena bisa mengantarkan seseorang kepada dosa ghibah, dosa ghibah. Ya. Maka hibati fillah azani Allah iyyakum, keikhlasan merupakan perkara yang agung, perkara yang berat. Ya. Seseorang mampu merasakan keikhlasannya ketika dia beribadah, sedang ibadah, namun setelah ibadah ini mampu nggak dia jaga realisasinya. Tapi Ustadz, kita kan boleh untuk menampakkan ibadah kita, sedekah kita. Iya, Anda tahu hal itu. Dan memang Allah nggak larang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? In tubdus sadaqati fani'immahi. Kalau Anda menampakkan infak kalian, sedekah kalian, amal soleh kalian, maka tidak masalah. Fani'immahi, ni'immahi, kata Allah. Boleh. Tapi ingat, mana yang terbaik? Apa kata Allah? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian mampu menyembunyikannya, ya, bersembunyi-sembunyi infak, sembunyi-sembunyi tiba-tiba datang memberikan makanan, nggak tahu siapa yang memberi. Setelah wafat baru kata, oh bapak fulan, oh ibu fulan, oh ananda fulan yang selama ini memberikan makanan. Ketika dia wafat udah nggak ada lagi nih yang memberikan fakir-fakir miskin yang ada di kompleknya. Kenapa, ikhwan? Al-qalbu dha'ifah. Hati kita ini sangat lemah. Sedangkan setan terus berusaha menyingkirkan kita, menyelewengkan kita dari keikhlasan. Karena mereka tahu, kalau mereka ikhlas nih karena Allah dalam beribadah, selamat nih orang. Selamat. Namun ingat, setan itu nggak pernah putus asa seperti manusia. Manusia ketika diberikan ujian sedikit, pengen bunuh diri. Seakan-akan dengan bunuh diri itu selesai perkara dunianya. Ya, perkara dunia oke lah, selesai. Tapi ada perkara yang besar nanti. Alam barzakh, mungkin antum kita lebih lama di alam barzakh. Orang-orang yang mendahului kita puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu masih alam barzakh, mereka hidup saat ini. Entah mereka menikmati kenikmatan Allah berikan, atau mereka sedang menahan beban azab yang Allah berikan kepada mereka dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya 70, 60, 70 tahun. Ya. Nabi mengatakan usia umatku baina sittin was sab'in. Usia umatku itu hanya sekisar antara 60 70 tahun lah, gitu. Jadi manfaatkan usia Allah berikan kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Jadi menjadi barometer nilai ibadah kita ini bernilai atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nggak boleh, ikhwan. Ya. Bukan nggak boleh. Hibati fillah, azanallahu iyyakum. Bukan kita nggak boleh menampakkan ibadah, menampakkan sedekah. Namun kalau keseringan, hati kita ini kan lemah. Gimana kalau tiba-tiba timbul sum'ah? Ya Allah, udah infak 100 miliar, sum'ah pula. Nah, rugi dunia, rugi akhirat. Mungkin sering antum mendengar hadis bahwasanya orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka, apakah mereka orang berzina, orang melakukan pencurian, perampokan, atau apa? Judi? La, bukan, ikhwan. Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh, bahkan tingkat amal soleh mereka itu sampai jihad fisabilillah. Subhanallah. Tapi karena keikhlasan niat mereka rusak,
orang yang pertama kali menjadi koreknya api neraka. Ya. Awwalu man yuhsabu yaumal qiyamah tsalatsah, kata Nabi. Orang yang pertama kali akan diseret ke dalam api neraka adalah 3 orang. Yang pertama orang yang belajar ilmu agama, ya. Pandai membaca Al-Quran, ya. Karena niatnya rusak, ingin dikatakan alim, ingin dikatakan qari, ya. Sampai akhirat, kata Allah, kadzab, kamu berdusta. Hal itu semua kamu lakukan, lu nggak pernah kamu berikan kepadaku. Tapi kamu ingin dipuji, faqad qil, kata Allah. Semua itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, ya billah. Orang yang kedua, orang yang dermawan, ikhwan. Bahkan dia katakan dalam hadis tersebut, apa? Tidak ada satupun pintu kebaikan yang terbuka kecuali aku ikut andil di dalamnya. Aku infak. Bayangin antum, dengan maraknya saat ini ya, kita menghadirkan daripada bela sungkawa kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya. Sehingga banyak donasi-donasi yang terbuka. Jaga niat antum ketika infak. Kalau bisa sembunyikan, sembunyikan. Karena wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Allah pertama kali tadi tidak menafikan, boleh untuk menampakkan. Namun ketika antum mampu menyembunyikannya, lakukan. Ya. Karena dengan kalau sering kita menampakkan daripada amal-amal perbuatan kita, maka itu akan merusak daripada amal ibadah tersebut. Ya. Dan setan nggak pernah ridho kita berada dalam jalan yang benar. Ya. Maka azati fillah, azani Allahukum ajma'in. Masih dalam perkara keikhlasan, niat, ini tidak akan ada habisnya. Karena dia akan menjadi barometer ya, amal ibadah seseorang. Orang yang ketiga tadi, yujahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Bayangin antum. Harta dan dirinya. Kalau terbunuh mati syahid itu orang. Ya, terbunuh mati syahid. Harusnya dia mendapatkan syahid, masuk surga tanpa hisab. Namun apa yang terjadi? Orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Ya billah. Orang pertama kali yang dilempar dalam api neraka. Ya billah. Karena apa? Karena niatnya salah. Dia ikut berjihad, yang tadi karena dia infak, bahkan dia katakan tidak ada pintu kebaikan satupun yang terbuka, kecuali aku ikut andil berinfak di dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Niatnya salah, hanya ingin dikatakan dermawan. Faqad qil, kata Allah. Semua hal itu telah kamu dapatkan di dunia. Ini orang udah meninggal dunia, jihad fisabilillah, tidak mendapatkan, ya, tidak mendengar dari telinganya sendiri bahwasanya dia dikatakan syuja', jarih, pemberani, mujahid yang paling pemberani, berada di garda terdepan ketika perang. Dia ingin hal itu ketika perang, ketika jihad. Karena ketika niatnya salah, apa yang terjadi, akhwan? Akhwati fillah, azani Allah yakum ajma'in. Kadzabta, kata Allah, karena niatnya salah, dusta niat tersebut, bukan ingin mendapatkan ridha Allah, bukan ingin mendapatkan mati syahid, tapi yang diinginkan supaya aku dikenang sebagai pahlawan bangsa, sebagai pahlawan dalam peperangan A, sebagai pahlawan dalam peperangan B, bahwasanya orang yang paling pemberani berada di garda terdepan ketika peperangan adalah aku. Dan Allah mengatakan waqad qil ba'da mamatik. Dan itu telah dikatakan setelah kau meninggal dunia. Lihat ikhwana hifadzi fillah azanallahu yakum ajmain. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Maka sangatlah merugi kalau kita nggak mampu mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu, ya, gimana sih cara bahwa ikhlasan itu harus hadir gitu loh. Selain tadi adalah niat ibadahnya, niat karena Allah. Ini kan menghadirkan niat karena Allah ini kan sulit sekali. Gimana caranya? Kita perhatikan bagaimana ungkapannya Abu Utsman. Seorang ulama mengatakan, ikhlas itu, kata beliau, nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliqi faqat. Keikhlasan itu adalah, baru kita bisa dikatakan ikhlas ketika kita tidak pernah memperhatikan bagaimana penglihatan, bagaimana apa sih namanya itu, penglihatan, kemudian anggapan seseorang terhadap amalan kita, ya, nggak pernah kita pikirkan, tapi kita senantiasa menghadirkan dalam diri kita bagaimana kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harapkan hanya pujian dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dicela, dia tidak tumbang. Ketika dia dipuji, dia tidak jumawa.
Itu yang terjadi ketika seorang keikhlasan. Ya. Namun subhanallah ya, kita berada di zaman yang luar biasa. Yang terkadang tangan kita sangat gatal sekali ya untuk upload sana, upload sini. Ya. Seakan-akan seseorang kita sedang berada di mana itu tahu gitu loh. Bahkan kita masuk ke dalam gua apapun, seseorang sosial media kita tahu. Bahkan orang-orang yang kita nggak kenal tahu kita sedang berada di mana. Ya. Mereka tahu kita sedang makan apa. Sebelum makan, bukannya baca doa, foto dulu. Ya. Seakan-akan yang paling bisa makan seperti itu dia doang gitu. Ini yang terjadi saat ini. Jadi handphone merupakan penghancur yang paling dahsyat terhadap keikhlasan seseorang. Lagi depan Ka'bah, kita sering lihat ya. Nasihat-nasihat para syekh, para ustadz. Lagi depan Ka'bah mereka foto dengan dusta. Subhanallah. Ya. Karena menghadirkan keikhlasan sangat berat, ikhwan. Sangat berat. Karena harus dijaga sampai mati. Ya. Maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala agar kita tersadarkan. Ya. Allah memanggil kita secara khusus, ahibati fillah azzani Allah yakum. Tentang bagaimana agar kita ini senantiasa menjaga daripada amal perbuatan kita ini agar ikhlas terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil man wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali kalian membatalkan daripada pahala amal perbuatan kalian, ibadah kalian, infak kalian, sedekah kalian dengan menyebut-nyebut. Nah, apa artinya nyebut-nyebut? Pamer. Antum enak pergi haji sekarang. Antum nggak tahu haji di zaman 60-an. Pakai kapal. Itu Masya Allah. Nggak ada yang tanya. Nih, orang baru pulang haji, kemudian dia mengatakan, oh antum enak sih pergi haji begini, 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 begini. Dia ceritakan puluhan tahun yang lalu, bagaimana hajinya dia, dengan kesusahannya segala macam, dan ada timbul rasa ujub dalam dirinya. Batal pahala hajinya yang dia lakukan puluhan tahun yang lalu. Subhanallah. Ya billah. Karena Allah memanggil kita secara khusus di sini, ikhwan. Ya, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan pernah membatalkan infak kalian, sedekah kalian dengan menyebut-nyebut, berbangga-bangga diri dengan amal perbuatan tersebut. Kalau bukan karena ana ini nggak mungkin kayak gini masjid ini. Kalau bukan karena ana, ini lembaga pendidikan ini nggak mungkin seperti ini. Terus berjumawa. Dia lupa bahwasanya Allah lah yang membantunya selama ini. Bahkan yang membuat dia dipandang oleh orang karena Allah senantiasa menyembunyikan aib-aibnya. Satu saja aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan muak melihat kita dari semoga bumi ini. Lalu apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang membuat kita tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah hanya ingin itu. Allah hanya ingin itu. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini ketika Allah berbicara tentang kurban, ikhwan. Azzanallahu iyyakum jami'an. Allah nggak pernah ya menginginkan daripada dagingnya, darahnya. Allah nggak pernah menginginkan hal itu. Tapi subhanallah, ketika kurban ditulis segala macam di bapak fulan sampai dari Sabang sampai Merauke tahu. Dia bahwasanya pada tahun itu kurban sapi terbesar dengan bobotnya sekian sekian kilo, bahkan sekian ton. Disebar kemana-mana, selfie segala macam. Ya. Karena Rasulullah SAW memberikan tips kepada kita untuk bisa mengikhlaskan niat itu ya kawan, menyembunyikan amal perbuatan kita. Itu caranya. Di antara langkah seseorang untuk dapat merealisasikan keikhlasan tersebut adalah senantiasa menyembunyikan amal perbuatannya. Kalau semuanya ditampak-tampakkan di hadapan orang, lama-lama jatuh juga dia ke dalam riya. Lama-lama jatuh juga dia ke dalam takabur, dalam ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Hati manusia itu sangat lemah, ikhwan, ahibati fillah azani Allah yakum. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amali salih, kata Rasul, falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menyembunyikan amal daripada amal salihnya, sembunyikan. Sembunyikan, ikhwan. Antum infak, jangan sampai ada yang tahu. Karena apa? Karena orang di antara golongan orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa?
Mereka yang berinfak, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfak oleh tangan kanannya. Saking hati-hatinya dalam berinfak. Berusaha untuk menyembunyikan daripada infaknya. Ini harus kita lakukan. Ini tips dari Nabi SAW. Ya. Kita lihat bagaimana ya, para ulama. Mereka menyembunyikan daripada amal salihnya. Kita lihat bagaimana Tamim Ad-Dari, imam rawatibnya Umar bin Khattab. Qala rajulun di Tamim Ad-Dari. Seorang laki-laki berkata kepada Tamim Ad-Dari, "Ma salatuka bil-lail, ya Tamim? Bagaimana salat malammu? Ya, panjangkah? Apakah kamu menghidupkan malam sepenuhnya?" Apa yang disampaikan oleh Tamim? Bagaimana sikapnya Tamim Ad-Dari? Kalau kita mah, Masya Allah, sini duduk sini, ceritakan malam anak bangun jam sekian, baca surat ini, Masya Allah, anak berusaha untuk menyamai Rasulullah SAW. Mendekatilah. Kalau Rasulullah baca baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, baru dia ruku, ana paling tidak Al-Baqarah lah satu rakaat. Subhanallah. Ini kalau kita. Tapi Tamim ketika ditanya, "Ma salatuka bil lail?" Bagaimana salatmu di malam hari, wahai Tamim Ad-Dari? Faghadiba ghadban syadida. Lihat sikapnya Tamim. Marah ditanya seperti itu. Dan marahnya bukan hanya marah sekedar marah, marah ghadban syadidan. Sangat marah ketika ditanya. Sehingga dengan tegas mengatakan, "Thumma qala wallahi la raq'atan usalliha fi jawfil lail fi sirrin ahabbu ilayya min an usalliya al-laila kullahu thumma aqussahu 'ala nas." Dia mengatakan, "Demi Allah, satu rakaat aja yang aku kerjakan di penghujung malam dalam keadaan tersembunyi, hanya aku dan Allah mengetahuinya, lebih aku cintai dibandingkan aku salat malam semalam suntuk, kemudian di pagi harinya aku ceritakan kepada manusia." Lihat ikhwan. Ini sekelas Tamim Ad-Dari, imam rawatibnya Umar bin Khattab. Kalau kita, ada yang tanya, "Gimana Pak hajinya kemarin?" "Oh, sini. Kemarin anak penjadi di sini tuh Masya Allah, sampai panas-panasan." Dan Arab saat ini dari lagi musim-musim ini, diceritakan nggak pernah bertanya, orang hanya menanyakan gimana hajinya, sampai hal-hal pun terkadang dia mancing untuk agar dia bisa menceritakan amal ibadah yang pernah dia lakukan. Ya. Biasanya misalkan gini, "Aduh, atau malam lihat meteor jatuh nggak? Atau melihat ada sesuatu yang jatuh nggak tadi malam di langit?" "Emang kenapa?" Gitu dia. "Iya, itu Masya Allah meteor jatuh sekitar jam 2 tuh. Karena kan kaget tuh ada yang jatuh terang banget," misalnya dikatakan. Nah itu mancing-mancing itu. Supaya temannya bertanya, "Antum Masya Allah kan masih bangun jam segitu?" "Biasa. Rutin lah anak setiap malam tuh bangun jam 2. Kemudian tahajud sampai subuh tuh udah nggak tidur lagi tuh anak tuh." Jadi ya, lihatlah hal-hal seperti itu kejadian. "Oh, antum tidur ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan ya sama antum untuk melakukan amal-amal ibadah di malam hari." Allah. Ini mancing, kawan. Sehingga kita ini apa? Dalam beribadah itu sum'a, uju, pengen dipuji dan sebagainya. Gila daripada pujian. Dan orang yang paling gila, orang yang gila pujian adalah orang yang paling sengsara kehidupannya atas muka bumi ini. Ya. Lihat bagaimana para ulama terdahulu ya. Mereka subhanallah menyembunyikan amal perbuatan mereka. Sehingga keikhlasan niat ini akan menentukan kualitas ibadah antum. Niat karena siapa antum beribadah? Ya. Karena setan itu nggak pernah ridho, ikhwan. Mereka udah bersumpah setelah dikeluarkan dari surga oleh Allah, apa kata mereka? "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim," kata mereka. "Kami benar-benar akan datang kepada manusia, menggoda mereka, menyesatkan mereka dari jalan yang benar, agar nggak ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari arah mana saja. Min baini aydihim arah depan, wa min khalfihim arah belakang, wa an aymanihim samping kanan, wa an syama'ilihim dari samping kiri." Seluruh penjuru mereka datang. Ya. Seluruh penjuru mereka datang untuk apa? Untuk apa, ikhwan? Untuk menggoda manusia agar terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terjatuh dalam kesyirikan. Karena iblis ini nggak pernah ridho mereka. Bukannya mereka tobat, maka apa yang terjadi? Sombong, takabur. Sehingga yang terjadi adalah mereka berusaha menyesatkan manusia dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah senantiasa menyembunyikan amal soleh kita. Kalau bisa setiap orang itu punya amal soleh, ada satu amal soleh yang hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Istrinya pun nggak tahu, suaminya pun nggak tahu,
anaknya pun nggak tahu, tetangganya pun nggak tahu. Kalau bisa setiap kita punya amalan khusus ya yang disyariatkan dalam Islam sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam yang kita sembunyikan, infak sembunyi-sembunyi ya. Kemudian apa? Membantu orang secara sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Sembunyikan amalan-amalan kita ya, kawan. Karena hati kita begitu 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 lemah. Karena seseorang itu dengan niat ini menjadi menilai kualitas ibadah kita. Kenapa? Lihat sambungan hadis tadi. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang niatnya hijrah, ya. Sekarang antum hijrah karena apa? Hijrah itu banyak, kawan. Bukan hanya pindah dari dari Mekah ke Madinah, dari A B dan sebagainya. Nah, khair insyaallah barakallahu fiik. Apa tadi? Jadi yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis ini menggandengkan perkara akhirat Allah dan Rasulnya, karena banyak orang-orang yang hijrah, contoh, pengen kajian, siapa tahu dapat akhwat nanti ketika dalam kajian, siapa tahu dapat ikhwan, siapa tahu saya mendapatkan duniawi. Jadi niatnya dia hijrah itu untuk mendapatkan apa sebenarnya? Dia sholat itu mengerjakan hal sesuatu kebaikan-kebaikan, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dia sebenarnya untuk mendapatkan apa? Sehingga Rasul mengatakan, wa man kanat hijratul lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia gapai, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia niatkan itu sudah. Kita niat karena Allah, kita akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kita niatkan dunia, maka dunia yang kita dapatkan, namun kita merugi ya kawan. Dunia hanya sementara. Allah katakan dalam Al-Quran, nggak ada pujian sedikit pun kepada dunia ini. Bahkan kita kan Rasul mengatakan bahwasanya dunia itu lebih hina dibandingkan bangkai seekor kambing. Dan bahkan dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah, tidak bisa menyamakan atau menyaingi hanya apa namanya satu sayap nyamuk, ya kan? Nggak bisa menandinginya. Jadi dunia begitu hina. Makanya orang-orang yang kejar dunia maka akan hina dia. Sehingga dia menghinakan dirinya untuk mendapatkan dunia. Allah. Di dunia susah, di akhirat pun susah. Ya billah. Padahal dunia ini hanya sementara, ya kawan. Ya, maka senantiasa kita memperbaiki keikhlasan kita kepada Allah ya dalam beribadah. Ini bukan berarti ana ikhlas. Ya. Bukan berarti anda menjadi paling orang ikhlas di sini enggak. Ya. Tapi kita sama-sama tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasehati dalam hal itu ya kawan. Ya, saya menasehati. Jika selama ini kita ria ya, dalam beribadah, segera kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa, jangan insecure dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ingat kita memiliki Allah, Tuhan sesembahan yang Maha Pengampun. Allah mengatakan dalam surat Nuh, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Senantiasa kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala banyak ampunannya. Kenapa Allah menyampaikan Ghaffar di sini? Menggunakan sigo mubalaghah namanya. Banyak ampunannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui keadaan hambanya. Dosa tobat terus begitu. Dia berusaha tapi untuk meninggalkan perkara-perkara keburukan tersebut. Dan yang memberi kita tenang. Nah, tutup ya kajian kita pada hari ini dengan sebuah hadis Nabi SAW buat kita tenang. Hidup di atas muka bumi ini senantiasa mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi mengatakan, "Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musian nahar." Allah senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musian nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan dosa di mana? Di siang hari. Wa dzalika kullu lail wa dzalika kullu yawm hatta taghruba asy-syamsu min maghribiha. Dan itu terjadi setiap saat, setiap hari sampai terbitnya matahari dari arah barat. Maka sebelum terlambat ya kawan, ahibati fillah azanallahu iyyakum, senantiasa kita memperbaiki niat kita. Yang pertama tadi adalah keikhlasan. Harus hadir tiga sesuatu dalam kita beribadah. Yang pertama, mahabbah,
al-khauf war raja. Dan dalam niat kita harus hadir tiga hal. Niatul ibadah, niat ibadahnya apa? An yakuna ibadatu lillah, ibadahnya karena Allah. Kemudian niyatu annahu qama biha imtithalan li amrillah. Dia mengerjakan ibadah tersebut karena dalam rangka mentaati perintah Allah. Ini karena perintah Allah. Nah, dan senantiasa menjaga keikhlasan dalam tiga kondisi. Di awal antum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Harus selalu cross-check daripada niat kita dalam beribadah. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan ikhwati fillah. Semoga bermanfaat bagi anda dan bagi antum menambah ilmu kita pada hari ini ketika kita mampu mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, ya berharap sih nggak ada ya. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, syukran jazakallahu khairan Ustaz Muqaddam Alam Alhamdi LC yang telah memaparkan materinya pada pagi hari ini. Masya Allah, cukup padat beberapa materi yang sudah beliau sampaikan mengenai niat ini. Dan langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilakan untuk membuka mic-nya atau bisa bertanya melalui kolom chat. Taib. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya kepada Ustadz untuk bisa bertanya melalui kolom chat atau langsung membuka mikrofonnya. Taib. Jika belum ada yang bertanya, mungkin Ana sampaikan pertanyaan Ustadz terkait menunda niat kebaikan Ustadz. Jadi misalkan ada seseorang yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, misalkan seseorang misalnya di dalam hatinya ingin melakukan sebuah kebaikan gitu, cuman ternyata dia terhalangi suatu hal sehingga niatnya tersebut tertunda Ustadz. Seperti misalnya dia memiliki harta untuk umroh atau haji, gitu kan? Tapi ternyata niat itu selalu terhalangi gitu Ustaz, karena kesibukan duniawi dan lain sebagainya begitu Ustaz. Mohon kiranya antum jelaskan Ustaz. Dan ada satu pertanyaan lagi. Nanti mungkin satu pertanyaan ini antum jawab dulu Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ketika seseorang niat untuk melakukan kebaikan dalam hatinya, namun ternyata dia dihalangi dengan udzur-udzur syar'i, dia tidak mampu atau terhalangi untuk melakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan mencatat satu kebaikan baginya. Kebaikan ini selaras dengan hadis Nabi SAW bahwasanya barang siapa yang niat kebaikan kemudian dia nggak mampu untuk melakukannya, maka dicatat satu kebaikan. Siapa yang niat untuk melakukan keburukan kemudian nggak jadi melakukan keburukan tersebut, maka dicatat satu kebaikan baginya. Namun apabila yang mencegah dia untuk melakukan kebaikan tersebut adalah urusan duniawi, maka dia harus memperbaiki niatnya. Ini niatnya benar-benar ingin untuk melakukan kebaikan tersebut atau hanya niat sebatas niat, bukan azimah, keinginan yang kuat untuk melakukan amal ibadah tersebut. Dan senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupannya sehingga dia akan dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan. Nah, ketika niatnya itu benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, azimahnya kuat, ya, otomatis dia tidak akan tercegah, terhalangi oleh urusan-urusan duniawi. Karena di antara kata ulama bentuk kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi niat kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin melakukan ibadah, Allah akan mudahkan kita untuk melakukan kebaikan setelahnya. Jadi kalau memang kita niat kita lurus, ikhlas, benar ingin melakukan ibadah tersebut atau kebaikan tersebut, maka tidak mungkin kita akan dihalangi dengan urusan duniawi. Jadi kembali tadi, kalau urusannya misalkan dia punya uang, udah mampu untuk umroh, qadarullah, orang tuanya membutuhkannya, maka lebih didahulukan adalah orang tuanya. Orang tuanya. Ya.
Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya umroh itu sama dengan haji. Siapa yang mampu. Pada dasarnya berarti dia belum mampu gitu. Karena orang tuanya membutuhkan uang. Karena orang tua itu jauh lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dia datang setelah hak Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi wallahu alam, jika yang menghalangi adalah perkara-perkara duniawi, mungkin dia mencoba untuk memperbaiki niatnya kembali, benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau hanya iming-iming saja dalam niatnya tersebut. Wallahu alam bisawab. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, Kom. Pertanyaan lagi Ustaz dari kolom komentar. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bolehkah kita memperlihatkan amal soleh kita dengan niat untuk mencontohkan kepada orang? Bagaimana agar keikhlasan kita tetap terjaga ya Ustaz? Baik. Barakallahu fiik. Menampakkan amal perbuatan yang baik di hadapan teman, ya. Kalau di depan anak, sungguh boleh ya, sungguh boleh, tapi tetap menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rangka mendidik anak-anak, maka kita boleh untuk ada niat mendidik di situ, maka kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita misalkan kepada teman menampakkan ibadahnya di hadapan teman, namun kita bisa mengetahui bahwasanya hati kita ini lemah, ya. Hati kita ini lemah. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Balil insanu ala nafsihi basirah." Manusia itu yang paling tahu tentang dirinya ya dia. Gimana hatinya, ini mampu mengikhlaskan niat nggak nih? Gitu loh. Kalau dia mampu untuk menjaga keikhlasannya, tidak ada unsur dia, tidak ada unsur sum'ah di situ, maka jawabannya boleh. Sebagaimana firman Allah tadi, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi." Kalau kalian menampakkan amal soleh kalian, sedekah kalian boleh, kata Allah. Dengan syarat kita mampu menjaga hati kita. Nah, sehingga manusia itu yang paling tahu tentang keadaan dia, ya dia. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia mengutarakan beberapa udzur. Tapi kan niat ana untuk memberikan motivasi, Ustaz. Iya, yang paling tahu itu kan hati itu adalah ya kita, manusia. Dan kita pun seorang mubalik atau seorang dai misalkan atau ustadz yang memberikan materi atau siapapun mereka, ketika dari anak bisa nggak ikhlas nggak Ustadz? Ya tergantung hatinya. Karena kita nggak bisa menilai hati. Yang menilai hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika memang kita mampu untuk mengikhlaskan niat, terhindar dari sum'ah, terhindar dari riya, dari ujub, maka tidak ada masalah untuk kita sesekali untuk menampakkan ibadah kita di hadapan teman sebagai motivasi bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Nah, pertanyaan lagi Ustaz. Ini karena sebagian besar pesertanya ini calon guru Ustaz, Masya Allah. atau banyak yang sudah memang menjadi berprofesi sebagai guru di beberapa lembaga. Bagaimana nasihat antum Tat untuk agar para guru ini bisa menjaga keikhlasan mereka dalam mengajar begitu Ustaz, dan juga menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu, ya karena kita memang uh, sebagai seorang hamba harus terus menuntut ilmu begitu Ustaz. Mohon nasihat ya barakallahu fiik. Taib. Ya, menjadi guru bukanlah hal yang mudah, ikhwan hibati fillah azanillah. Terlebih kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, di mana anak-anak mulai mengenal gadget bahkan sejak TK anak-anak itu sudah mengenal internet. Dia pasti membutuhkan kesabaran. Ya. Sehingga pesan anak adalah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan. Wasta'inu bis sabri was salah. Senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya, bahwasanya wahai hambaku, kullukum dhalun. Setiap kalian itu adalah tersesat, illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kecuali orang-orang yang senantiasa meminta hidayah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan pertolongan itu kepada kita. Ya, sehingga kita dalam menjaga keikhlasan adalah bahwasanya orang yang mengajarkan ilmu, ya, bahwasanya kita ini akan diminta pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Ya. Apakah kita sudah mengajarkan ilmu tersebut atau belum? Sudah mengamalkan ilmu itu apa belum? Ya. Karena Rasul mengatakan, lan yazalu qadamu 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang
Tentang 4 hal. Di antaranya apa? An ilmihi fima amila bih. Tentang ilmunya, apakah dia tidak amalkan, telah diajarkan atau tidak. Nah, maka pesan anak kepada kita, para guru, ya, senantiasa sabar dalam mendidik, bahwasanya mereka merupakan adalah pintu surga bagi kita. Pintu surga bagi kita. Yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ulama menyampaikan bahwasanya saat ini menuntut ilmu, mengajarkan ilmu merupakan jihad fisabilillah. Jadi selaras dan hadis Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu juga termasuk di dalamnya, maka mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendidik anak di zaman saat ini tidaklah mudah. Ya. Dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam gangguan-gangguan yang datang kepada peserta-peserta didik kita itu luar biasa. Membutuhkan kesabaran yang penuh untuk bisa mendidik mereka menjadi generasi-generasi yang islami. Ya. Maka kita sebagai guru tetap sabar dalam mengajar, ya. Dan caranya adalah ambil hati mereka. Bangun kedekatan dengan mereka. Karena ketika peserta didik, ya, merasakan kehadiran gurunya bahwasanya dan jangan terlalu banyak intervensi kepada murid. Tapi biarkan dia bercerita, ya, terhadap apa yang dia rasakan pada saat itu, baru pelan-pelan masuk ke dalam kehidupan mereka. Ketika kita sudah masuk dalam kehidupan mereka, mereka akan ceritakan apapun keburukan yang pernah mereka lakukan. Dan kita harus menjadi guru yang amanah. Jangan pernah sebarkan aib-aib daripada peserta didik kita. Ya. Pemahaman yang akan terjadi, yang akan dirasakan, akan didapatkan oleh seorang siswa atau peserta didik, sejauh mana keikhlasan kita dalam mengajar. Semakin ikhlas seseorang dalam mengajar, sehingga dia akan mendoakan murid-muridnya. Sehingga dia akan mudah dalam memahami pelajaran-pelajaran itu kepada muridnya. Jangan pernah bosan, dalam pernah putus asa, ya, memberikan yang terbaik untuk peserta didik, karena mereka merupakan daripada amal jariah yang tidak akan pernah terputus. 1 orang, 2 orang kita didik mereka menjadi orang, maksudnya menjadi sukses, ilmu dunia dan akhiratnya, diajarkan kepada orang lain, dia punya keluarga, nanti keluarga juga dididik menjadi keluarga yang islami, ya, paham ilmu agama, kemudian terus berkelanjutan. Sehingga ini menjadi adalah amal jariah. Karena apa? Idza mata ibnu Adam, in qata'a amalu illa min thalath. Jika anak Adam itu meninggal dunia, seluruh amalan mereka akan terputus illa min thalath, kecuali dari 3 hal. Di antaranya adalah al ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Jadi nasihatnya tetap sabar dalam mendidik, karena kita tahu bersama, ya, bahwasanya mendidik di zaman yang penuh fitnah seperti ini tidaklah mudah. Maka hibati fillah azinallahu yakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang memberikan kesabaran kepada kita dalam mendidik. Jangan pernah main tangan, ya, kepada siswa dan peserta didik kita. Terus sabar. Ketika terjadi sesuatu yang datang kepada kita dari keburukan peserta didik kita, introspeksi diri. Jangan-jangan karena dosa saya sehingga Allah menghukum saya, sehingga dihadirkanlah siswa yang kurang sopan seperti itu. Soalnya para ulama-ulama salaf terdahulu, ketika terjadi apa sifat yang tidak biasanya terjadi pada istrinya, pada pembantunya, bahkan kepada tunggangan mereka, mereka introspeksi diri, bukan menyalahkan dari tunggangannya, tidak mencemohkan dari pembantunya, bahkan tidak memarahi daripada istrinya, dikatakan istri tidak soleha, istri tidak taat kepada suami. Tidak, mereka mengintrospeksi dirinya, dosa apa yang pernah aku lakukan pada hari ini, sehingga terjadi hal seperti pada kehidupanku. Jadi ini harus yang kita terjadi, yang harus ada pada diri kita seorang pendidik. Ingat, kita adalah seorang pendidik, ya. Harus kita mendidik dari segala aspek pada peserta didik kita. Jadi Allahu a'lam bishawab, senantiasa sabar dalam mengemban daripada profesi sebagai pendidik ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari kolom komentar, Ustaz, bagaimana agar niat kita dalam amalan sehari-hari atau ibadah supaya selalu bersih dan ikhlas? Karena terkadang seringkali muncul rasa malu atau suka muncul rasa malas mengerjakannya. Demikian Baik. Ustaz. Yang pertama adalah, yang paling afdal adalah kita memperbaiki circle dalam kehidupan. Gaul kita dengan siapa? Kalau kita gaul kita misalkan dengan teman-teman yang suka riya, kita juga akan terbawa riya. Karena Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikuti agama temannya. Mengikuti daripada sikap temannya. As-sahib sahib, kata ulama. Teman itu bisa membawa kita kepada kebaikan atau membawa kita kepada keburukan. Nah, maka perbaiki daripada circle kita dalam kehidupan.
Karena ini akan membawa kepada keikhlasan. Ahibati fillah azanillah ya. Nah, kalau kita senantiasa berada dalam orang-orang yang berusaha mengingatkan kita dalam keikhlasan, maka ketika setan itu menggoda kita untuk tidak ikhlas, ada teman, oh iya, ya. Atau lihat status teman ketika berbincang keikhlasan dan lain sebagainya. Maka kita memperbaiki dari circle kita dalam kehidupan. Dan ketika timbul rasa malas, ya, maka ingat, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Hanyalah sementara. Jangan sampai kita bermalas-malasan sehingga menjadi penyesalan yang luar biasa ketika nyampe akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya terus kita berusaha ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki niat kita. Memang keikhlasan ini sangat sulit. Seseorang ketika misalkan dari ibadah ikhlas enggak ikhlas, ikhlas ria, terus dia berusaha, maka hal seperti ini selama dia terus al-mudafa'ah namanya, selalu mencoba untuk melawan daripada rasa bisikan setan tersebut, maka hal tersebut akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimaafkan. Maka dia akan dinilai sebagai orang yang ikhlas. Ya. Orang yang ikhlas dan bisa memperbaiki daripada niatnya. Tapi kalau dia biarkan, oh ria terus dipelihara rianya, sehingga sulit untuk menarik kembali keikhlasan itu. Tapi ikhlas, kemudian dia astagfirullah, kemudian dia ingat kembali. Terus begitu. Karena tidak ada seorang pun saat ini, ya, anak yakin, bahkan semua kita, ketika ibadah, sholat saja, tiba-tiba terpikirkan baru takbiratul ihram. Allahu Akbar, terpikirkan jemuran tadi udah diangkat apa belum? Kompor tadi udah matikan apa belum? Kunci motor tadi di mana ya? Kacamata Umi di mana? Kacamata terus dipikirkan. Karena memang ada setan khusus yang menggoda orang sedang sholat. Bernama khizib. Maka kita selama kita berusaha memperbaiki niat kita, ternyata kita terjerumus ke dalam perkara ria, Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Selama kita terus berusaha. Makanya kenapa digelari innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa taubat. Banyak tobatnya adalah nggak mungkin seseorang akan dijuluki banyak tobat kalau nggak banyak terjerumus dalam dosa. Kan gitu. Bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam melakukan dosa. Kita udah berusaha meninggalkan dosa, meninggalkan ria. Namun dengan lemahnya hati kita, ya kita bukan nabi, kita bukan malaikat, sehingga kita terus berusaha untuk memperbaiki niat tersebut dan terjerumus pula kita, terjerumus juga dalam hal-hal ria, sum'ah dan lain sebagainya, maka selama kita terus berusaha untuk memperbaikinya, memalingkan niat kita kepada keikhlasan, Allah akan memaafkan segala kekurangan-kekurangan yang terdapat pada niat kita. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda jawab, akhuna Abu Haidar. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Padam Al-Hamdi atas pemaparan Iya, materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar sama-sama tentang bagaimana bahwa keikhlasan niat seseorang hamba ia menentukan kualitas ibadah kita, di mana kita sudah mengetahui bersama tentang apa saja yang bisa membantu keikhlasan niat kita, di mana kita menjaga, menghadirkan mahabbah, kemudian al-khauf dan juga roja. Ya, bagaimana juga tidak tadi kita dengarkan bahwa kita akan bisa beribadah dengan uh, bahwasanya niat akan menentukan bagaimana kualitas ibadah kita dengan cara kita melihat niat kita untuk apa, ibadah karena dalam rangka apa, dan lain sebagainya. Dan Ustadz mungkin sebagai closing statement bisa antum sampaikan Ustadz sebagai penutup. Apa itu? Sampaikan apa? Mik antum masih ketutup. Taib. Ada yang ingin antum sampaikan Ustadz sebagai closing statement pada kajian pada hari ini? Tapi mungkin sedikit dari Ana, ya karena tadi sudah banyak kita sampaikan, ya, senantiasa menjaga keikhlasan kita dan menghadirkan niat ibadah dalam setiap perkara yang mubah. Antum mengajar, antum misalkan apapun itu. Ya. Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ketika kita niatkan karena Allah SWT. Hal yang mubah, antum makan, niatnya untuk apa? Kalau makan untuk niat supaya kuat ibadah, antum dapat pahala. Tidur. Apapun hal-hal yang mubah, ketika kita niatkan karena Allah, maka akan menjadi lillah. Sehingga apa? Agar lelah kita di muka bumi ini bukan hanya lelah untuk dunia, tapi bagaimana lelah kita lillahi subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Alhamdulillah.
Eh, Semoga apa yang bisa yang disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.